Pamirsa kanal YouTube Harian Pakuan Raya yang budiman, kali ini tim redaksi Harian Pakuan Raya mencoba mempersembahkan sebuah tayangan aktual yang bersumber dari kantor dan lembaga-lembaga kedinasan, baik lembaga kedinasan milik pemerintah maupun swasta, sehingga di mana program tayangan ini kami beri judul Dialog Pakar Interaktif. Pada tayangan di edisi Dialog Pakar Interaktif kali perdana ini, kami tim redaksi Pakuan Raya berkesempatan menyambangi terminal terbesar di kawasan Kabupaten Bogor bagian barat, yakni Terminal Tipe B Lewiliang, yang berada di bawah komando kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di wilayah Desa Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Tujuan tayangan program Dialog Pakar Interaktif ini, tak lain untuk membantu masyarakat agar lebih mengetahui seperti apa sasaran kinerja yang akan dan sudah dihasilkan oleh lembaga-lembaga kantor kedinasan tersebut, sebagai perannya dalam membangun pelayanan yang baik untuk kepentingan masyarakat. Pada dialog interaktif di kanal YouTube Harian Pakuan Raya ini, kami tim redaksi mendapat kesempatan mewawancari Kepala Terminal Tipe B Lewiliang Wahyu Hidayat di ruang kerjanya. Seperti apa hasil dialog Harian Pakuan Raya dengan Kepala Terminal Lewiliang, atau Koordinator Terminal Tipe B Lewiliang? Mari kita simak bersama program yang berjudul Dialog Pakar Interaktif di kanal YouTube Harian Pakuan Raya ini. Ya, kali ini saya ada di ruangan Pak Kater. Pak Kater, ini kepanjangan Kater itu apa nih Pak Kater? Kalau Ini ada istilah Kater-Kater sih, jadi kebiasaan manggil Kater nih. kan biasanya gini Bang, sebenarnya kalau di terminal itu sebenarnya bukan kepala terminal sebenarnya. Apa tuh? Oh iya. Di jabatan di Oke. di struktur jabatan di dinas provinsi atau di pemerintah itu jabatan kepala terminal itu disebutnya koordinator. Cuman kebiasaan karena dari dulu di terminal itu koordinator itu biasanya dipanggilnya kepala terminal. Oke. Jadi karena saya ikut-ikutan ya. Pak Kater jadi Pak Kater. Padahal itu jabatan yang sebenarnya itu koordinator terminal. Oh gitu. Oke. Sebenarnya koter, harusnya panggilannya koter. Apa tuh Koter? Koordinator terminal. Koordinator bukan Kater. Berarti saya salah ya. Mulai besok saya panggil Koter. Oke. Dengan Bapak Wahyu Hidayat ya. Nah ini mungkin saya juga ingin tahu tentang keberadaan terminal saat ini. Mungkin untuk ekspansi inovasi 6 bulan ke depan bagaimana nanti soal penataannya, juga untuk penanganan kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke terminal, apakah itu bus, angkot, termasuk juga PKL yang udah cukup banyak di terminal Lewiliang. Berikut juga 6 bulan ke depan seperti apa sih ini terminal Lewiliang mungkin ada perubahan-perubahan seperti masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Bogor Barat tuh ingin tahu keberadaan terminal kesayangan. Karena ini kalau nggak salah terminal paling besar ya di se-Kabupaten Bogor atau di Bogor Barat ini, Pak Koter. Kalau itu mah emang benar-benar Bang, betul itu. Kalau misalkan apa yang Abang bilang tadi terbesar, yang untuk Bogor Barat paling terbesar. Dan ini seharusnya jadi kebanggaan buat warga atau masyarakat Lewiliang dan sekitarnya, karena di Bogor Barat itu nggak ada terminal tipe B selain terminal Lewiliang. Cuma ini salah satunya ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu sejarah pembangunan didirikannya ini terminal Lewiliang itu sejak kapan itu Pak Koter? Didirikan terminal Lewiliang itu pada tahun 2008. 2008. Itu kepala daerahnya Bupati Bogornya waktu itu Pak Agus Utara. Pak Agus Utara FPI. Oke, sebelum kita lebih jauh bincang-bincang dengan Pak Koordinator Terminal Tipe B Lewiliang di Sub Jawa Barat ini, mungkin saya juga ingin tahu nih keseharian Pak Wahyu Hidayat. Ini dengar-dengar katanya sekarang ini udah hampir berapa tahun ini atau berapa waktu ini sedang mengembangbiakan ini ternak domba Garut. Ini benar apa enggak sih, ini apa hoak nih? Kalau untuk domba Garut emang benar Bang, cuman kita itu di rumah ya di rumah itu kita itu sebenarnya mah bukan
berternak atau emang usaha di bidang kambing garut sebenarnya enggak. Cuman kita waktu itu kita mencoba. Oh, iseng, hobi berarti ya, hobi ya. Kita mencoba ternak atau pelihara ya sebenarnya bukan ternak. Kalau ternak kan harus banyak, Bang. Betul. Ini pelihara karena hanya beberapa ekor. Ya kita cobalah kembangbiakan di rumah, di kampung. Nah, ternyata kalau di kita masih belum bisa, belum seperti yang sudah banyak di YouTube atau apa gitu kan. Domba Garut itu seperti apa, harganya seperti apa, perawatannya seperti apa. Ya emang kalau kita lihat di tempat lain mungkin ya mungkin jadi ini juga primadona juga untuk ternak gitu kan. Selain dari sapi atau apa gitu kan. Kambing Garut juga jadi primadona karena kan harganya tinggi. Mahal ya? Harga jualnya tinggi. Itu karena harga jual tinggi itu dari pengaruh tanduk yang melingkar-lingkar seperti itu, seperti gimana sih? Nah, itu bukan hanya dari tanduk aja, Bang. Kalau misalkan untuk konten atau untuk aduan, dari postur tubuh, terus penampilannya. Seperti kambing Ottawa ya, pengasal tingginya ya? Enggak, Bang. Karena kalau kambing Garut ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar lagi. Mencapai 100 kilo. Ini juga sebagai kambing adu ya, karena kambing Garut itu kan terkenal sebagai kambing yang memang sering atraksi ya. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya dia sering menang atau mungkin semakin tinggi, semakin sering menang kontes. Kontes itu bukan berarti di kontes itu bukan hanya adu, Bang. Jadi itu tadi penampilan, fisik, rupa, termasuk tanduk, bulu juga kan gitu. Terus rupa kambingnya seperti apa gitu yang bagus kan gitu, Pak. Makanya kalau saya belum bisa istilahnya pelihara maksimal untuk kambing Garut karena di sini emang belum untuk nilai terlalu mahal. Jadi untuk saat ini mengelola kegiatan ternak domba Garut ini hanya sekedar hobi dan iseng-iseng. Tapi ada punya rencana dong untuk kedepannya apabila memang ini bagus di wilayah Bogor Barat, khususnya umumnya di Kabupaten Bogor, untuk dikembangkan lebih besar lagi. Ya sebenarnya dari dulu udah ada, banyak yang piara kambing Garut di sini, cuman karena itu terbentuk satu di sini kan belum ada tempat kontesnya juga, belum ada tempat kontesnya, tempat adunya belum ada kan gitu ya. Mungkin antusias yang yang peliharanya juga kurang gitu, karena yang lebih mudah kan kita kambing lokal perawatannya dari perawatan dan kita dijualnya juga gampang ya. Dijualnya juga gampang. Perawatannya nggak terlalu menuntut ribet-ribet ya. Gitu kan. Kalau kambing Garut nih kadang-kadang kalau mau dipotong kan sayang, Pak. Iya. Tapi kalau kambing lokal kadang-kadang kan dipotong untuk dikonsumsi langsung juga. Mau kita kambing guling sendiri juga dipotong nggak masalah. Itu kalau dijual juga kan tinggal bawa ke pasar selesai. Gitu. Kalau kambing Garut belum tentu laku, cuma harganya jadi seperti kambing biasa. Tapi kalau perawatan tetap harus mahal ya. Lebih ekstra kan kalau kambing Garut, nggak kayak kambing lokal. Oke. Pemirsa harian kanal YouTube Pakuan Raya, saya Jeffrey Sukapura. Kebetulan untuk sesi ini saya bertandang ke terminal tipe Beli William, Dishub Provinsi Jawa Barat, dan langsung diterima oleh Kepala Terminal atau Koordinator Terminal tipe Beli William, Bapak Wahyu Hidayat, di mana bincang-bincang yang akan kami lakukan hari ini, obrolan santai yang akan kami lakukan hari ini berkaitan tentang penataan Terminal William yang merupakan terminal terbesar di Bogor Barat ini, baik itu penataan bus, angkot-angkot yang keluar masuk Terminal William, penataan PKL, dan juga penataan Terminal William ini agar terlihat semakin semarak ya. Untuk obrolan selanjutnya, tunggu di harian kanal Pakuan Raya.
dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya. Kali ini saya sedang berada di Terminal Tipe B Lewiliang, di Sub Provinsi Jawa Barat, di mana kedatangan saya untuk bertandang ke kantor Terminal Lewiliang ini untuk berbincang-bincang, berdialog dan wawancara kepada Kepala Terminal Lewiliang atau Koordinator Terminal Bapak Wahyu Hidayat untuk mengetahui lebih lanjut rencana inovasi penataan Terminal Lewiliang untuk 6 bulan ke depan, di mana Terminal Tipe B Lewiliang ini merupakan terminal paling terbesar di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat. Untuk lebih lanjut mengetahui apa rencana penataan yang akan dilakukan oleh Bapak Wahyu Hidayat selaku Koordinator Terminal Tipe B Lewiliang, langsung kita pertanyakan kepada beliau selaku Koordinator Terminal Tipe B Lewiliang di Sub Provinsi Jawa Barat, Bapak Wahyu Hidayat. Selamat siang Pak Wahyu. Ini terima kasih saya sudah diundang dan diterima bertandang ke kantor Pak Wahyu, di mana di sini kedatangan kami dari tim redaksi kanal YouTube Harian Pakuan Raya ingin mengetahui, mewakili masyarakat khususnya Bogor Barat, ingin mengetahui sejauh mana setelah pasca Covid ini upaya-upaya akan dilakukan oleh Terminal Lewiliang, baik itu penataan kendaraan umum, angkot-angkot yang keluar masuk, bus yang masuk Lewiliang, begitu juga penataan PKL yang sekarang sini sudah cukup banyak berhadiran, kehadiran mereka, termasuk juga ini mengenai inovasi Terminal Tipe B Lewiliang untuk angkutan umum trayek Lewiliang Cikidang Sukabumi. Seperti apa kelanjutannya? Mungkin di sini saya akan pertanyakan satu pertanyaan. Pertanyaan pertama ya, Pak Kater apa Pak Koter nih? Yang enaknya Pak Koter ya? Pak Koter. Enaknya emang dipanggil Kater. Pak Kater. Kalau yang sebenarnya adalah Koter. Koter. Ya, oke Pak Kater. Jadi ini pertanyaan kami, yang bertanya ini mewakili masyarakat. Oke, rencana seperti apa sih untuk penataan Terminal Tipe B Lewiliang ini untuk angkutan umum bus dan angkot yang sempat mengalami kendala kemarinnya setelah Covid ya, sekarang pasca Covid yang sudah mulai ada aktivitas masyarakat, kendaraan umum juga sudah mulai kembali normal. Seperti apa rencana penataan yang akan dilakukan oleh Terminal Tipe B Lewiliang ini? Baik Bang, sementara untuk penataan terminal, kami Satuan Pelayanan Terminal Tipe B Lewiliang lebih memfokuskan untuk menata di dalamnya dulu. Penataan di dalam? Internal berarti ya? Di internal dulu, di area lingkungan terminal, khususnya di sekitar jalur 1, jalur 2 atau tempat pengendapan kendaraan angkutan bus ya, terutama bus. Nah, karena untuk melayani calon penumpang dan penumpang serta para pelaku usaha angkutan jasa seperti PO-PO bus yang udah ada di Terminal Lewiliang ini, ya mungkin salah satu cara untuk membuat semua nyaman, semua aman, semua senang, ya mungkin dalamnya dulu yang harus internal dulu yang dibenahi ya. Karena apa? Karena sejak ini maksudnya yang dibenahi ini PKL kan maksudnya apa mereka atau memang tim Pak Kater? Itu untuk manajemen dan kalau untuk tim, insya Allah alhamdulillah kami masih seperti biasa, selalu semangat, selalu kompak, selalu mengutamakan pelayanan dan seperti itu. Ini berhadapan pelayanan. Karena kan kita pelayanan masyarakat. Betul. Jadi harus mengutamakan pelayanan gitu kan. Nah itu makanya untuk mengutamakan pelayanan kita benahi dulu yang di dalam. Karena apa? Karena semenjak dari tahun 2008 sampai tahun 2023 ini terminal belum ada yang sedikit pun yang dirubah. Belum ada perubahan.
malah yang berubah itu luas wilayahnya sekarang yang berubah. Oh gitu. Waktu itu berapa hektar? Waktu pertama kan dibangun waktu itu 3,08 hektar. Oke, sekarang? Sekarang karena diserahkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Oke. Dari kabupaten ya? Dari kabupaten. Nah, jadi kita terbagi dua. Terbagi. Nah, jadi Terminal William sekarang luas wilayahnya cuma 1,6. Menyusut. Alami penyusutan. Nah, berarti kan kita harus menata ulang. Betul. Bukan menata ulang. Menata kembali dengan luas wilayah yang semakin 1,6 itu. Oke, 1,6. Kita harus menata dengan betul atau dengan baik bagaimana nih cara pengaturan kendaraan. Yang makin kesini kan alhamdulillah ya mungkin trayek juga makin bertambah. Gitu dari tadinya 1 atau 2 dari tadinya 3 trayek sekarang jadi 4 trayek, jadi 5 trayek. 5 trayek ya. Oke. Jadi 5 trayek ya. Nah, belum lagi untuk angkutan lokal kan gitu seperti angkot dan damri. Damri juga kan ada yang lokal Bang. Jadi enggak semuanya damri AKDP Bang. Ada juga dia yang lokal. Ada yang lokal ya damri ya. Ada yang lokal dari Saya Jebir Sukapura dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya kembali dengan program berbincang-bincang, berdialog dengan Kepala Terminal Tipe Beliwiliang Dishub Provinsi Jawa Barat, Bapak Wahyu Hidayat. Untuk saat ini kami ingin mempertanyakan tentang penataan yang akan dilakukan oleh tim petugas dari Terminal Tipe Beliwiliang terkait masalah penataan para pedagang kaki lima yang saat ini mulai kembali marak setelah pasca Covid berlangsung 3 tahun, kehidupan mulai muncul dan stabil. Para pedagang pun kembali berjualan seperti sedia kala. Nah, untuk itu lebih lanjut seperti apa penanganan dan penataan yang akan dilakukan oleh Terminal Tipe Beliwiliang, kita langsung pertanyakan kepada Bapak Wahyu Hidayat, Koordinator Terminal Tipe Beliwiliang Dishub Provinsi Jawa Barat. Oke, Pak Kater, Pak Koter ya, Pak Koter. Oke, Pak Wahyu, ini pasca Covid, ini udah cukup terlihat begitu aktivitas masyarakat kembali normal. Para pedagang kaki lima kembali berjualan di dalam terminal. Nah, saat ini penataan yang dilakukan dan akan dilakukan ke depan hari agar terminal terlihat rapi, artinya berseri, tidak semrawut. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan untuk penanganan atau penataan para pedagang kaki lima atau PKL di dalam terminal Tipe Beliwiliang ini? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah kita udah melewati pandemi yang begitu lama sehingga 3 tahun ya Bang. 3 tahun? Cukup lama 3 tahun. Sehingga banyak hal-hal yang mungkin dirasakan oleh masyarakat, terutama di di bidang ekonomi ya. Betul. Ya, ekonomi ya banyak juga yang PHK, banyak juga yang tadinya jualan nggak berjualan karena dibatasi juga kan bang geraknya kan. Ya. Alhamdulillah setelah pasca Covid kita aktivitas pelaku usaha terutama di Terminal William sudah mulai menggeliat lagi Pak. Alhamdulillah
Ya mungkin dapat dilihat sama abang sendiri kan keadaan terminal yang seperti apa. Makanya untuk penataan angkutan umum yang ada di terminal Wiliang, terus PKL yang berada di terminal Wiliang, serta pelaku usaha yang lain yang berada di terminal Wiliang. Ya untuk sementara kita fokus dengan kebersihan dan keamanan juga. Kebersihan dan keamanannya ya. Kebersihan, keamanan, sehingga menimbulkan kenyamanan untuk pengunjung. Kasarnya untuk pengunjung yang datang memang untuk beraktivitas ya. Yang datang karena apa? Terminal Wiliang itu posisinya kan sekarang itu dijadikan area publik. Area publik ya. Jadi sentral bang, terutama untuk wilayah Kecamatan Wiliang. Khususnya di terminal wilayah Wiliang. Wilayah itu dijadikan area publik untuk jadi bukan hanya istilahnya jadi alun-alunnya Wiliang untuk sementara seperti itu, walaupun emang bukan alun-alun. Alun-alun ada. Dan kita sendiri tidak bisa melarang mereka untuk datang atau beraktivitas di sini. Bisa bang, karena kan emang sebelum alun-alun dibuat, terminal Wiliang yang lebih dahulu ada dan tempatnya strategis bang. Apalagi sekarang kan dilintasi oleh jalan alternatif itu yang seperti yang bilang tadi. Yang lewat juga udah melihat tuh aktivitas di terminal Wiliang seperti apa kan gitu. Jadi bukan hanya untuk naik turun penumpang sekarang. Kalau untuk saat ini ke depannya mungkin ke depan juga ditatanya harusnya seperti itu bang. Jadi bukan hanya untuk fungsi utamanya untuk naik turun penumpang dan angkutan umum. Nah, keberangkatan dan kedatangan angkutan umum gitu kan, kayak gitu angkot, kayak gitu bus, semua jurusan kan gitu kan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan terminal itu nantinya juga dijadikan sentral area publik juga bang. Oh begitu. Nah, selain tidak menutup kemungkinan ya. Karena kan zaman dari masa ke masa kan berubah bang. Nah, kalau misalkan hanya fokus ke hal yang tersebut diucapkan tadi untuk naik turun penumpang, keberangkatan kedatangan penumpang kan gitu. Istilahnya kan itu fungsi utamanya. Nah, untuk menarik pengunjung juga kan, atau menarik calon penumpang datang juga orang untuk datang ke terminal itu. Bukan hanya untuk itu sebenarnya. Karena apa? Karena kita cuci mata ya lebih dulu ya. Karena sekarang banyak juga kan. Jadi kita juga harus sosialisasi juga kepada masyarakat agar masyarakat juga mau menggunakan alat transportasi umum. Jadi kebanyakan kan sekarang banyaknya menggunakan kendaraan pribadi, motor, dengan roda 2, kan udah banyak banget. Dan sangat mudah mendapatkannya dengan kita mengajukan kredit itu bisa kan gitu. Tapi berarti kan kita harus menyiasati bagaimana istilahnya sedikit demi sedikit masyarakat sadar untuk beralih ke angkutan transportasi umum. Ya, jadi minimal apa yang kita bisa lakukan selain istilahnya memaksimalkan pelayanan angkutan umum udah jelas itu kan ada di aturan juga bang kan. Kendaraan angkutan umum harus layak jalan, mengutamakan keselamatan, terus pengemudinya juga harus sehat kan gitu. Kita cek juga itu tiap hari. Alhamdulillah emang itu kan jadi kegiatan rutin kita, wajib lah kasarnya kegiatan wajib yang harus kita lakukan setiap hari kan gitu. Nah terus selain kita menghimbau pengusaha angkutan umum juga untuk selalu memberikan servis lah kasarnya kan. Selain kita juga kan otomatis pengusahanya juga yang harus memberikan servis dari fisik kendaraan, kan gitu kan. Dari layanan kendaraannya juga harus nyaman juga di dalam kendaraan, bukan hanya di area lingkungan terminal aja bang. Di dalam kendaraan juga harus nyaman kan gitu kan. Harus bagus berarti kan kendaraannya. Nah itu saat ini ke depan saya sementara fokusnya itu bang, kebersihan, keamanan, sehingga menimbulkan kenyamanan orang untuk hadir di terminal. Kalau untuk jumlah PKL-nya sendiri yang ada di para pedagang, ada sekitar 100 pedagang? Tidak nyampe. Karena kan areanya yang terbatas ini. Tadi, ya. Jadi 1,6 hektar tadi ya? 1,6 hektar kan nggak digunakan semua untuk pedagang bang. Jadi ada yang digunakan untuk yang paling hanya sekitar 200 meteran gitu ya? Sekitar segitu. Kalau yang ada di data itu
hanya 89 meter. 89 meter. 89 meter. Jadi tempat di kepala PKL. Yang di PKL yang kurang lebih sekitar 27 PKL. Itu juga dengan waktu yang terbatas. Dengan waktu yang terbatas. Nah, di jadwal ya berarti. Di jam. Jam 9 sampai jam 9 malam. Enggak. Habis asar. Habis asar. Jam 3 atau jam 4 sampai dengan jam 9 malam. Gitu. Jadi waktunya sebentar. Nah, setelah itu dia clear. Nggak full 24 jam ya? Full, kenapa? Sementara kan aktivitas kendaraan kita jadwal pemberangkatan itu sampai jam 5. Oh, disesuaikan berarti ya. Sampai jam 6 sore. Itu pun jam 6 sore itu cuma satu pemberangkatan sampai jam 6 sore itu. Oh gitu. Yang terakhir itu satu pemberangkatan, yang terakhir Tasik Lewiliang. Bis Budiman ya? Ah, Budiman itu. Sementara kan kalau dari yang ke Bandung sampai jam 5. Yang ke Priok juga sampai jam 5. Total seluruh armada bus ada berapa sih? Total keseluruhan? Keseluruhan. Baik itu dari Lewiliang Tasik, Bus Budiman, Bandung, NJI, Jakarta CBU. Kalau keseluruhan ada sekitar 30. Lebih, Pak. Ada 33 kendaraan. 33 kendaraan. 33 kendaraan. Cuman yang operasional sehari-hari itu diperkirakan. Oh, yang operasional itu sekitar 33 kendaraan setiap hari. 33 Cuman kalau untuk jumlah kendaraan 39. Jadi 47 kendaraan. 47 kendaraan. Cuman yang beroperasi setiap harinya cuma 33 kendaraan. Itu udah mencakup Budiman, Bus Tasik, Bandung, Tanjung Priok, CBU. Saya JP Sukapemuda kembali dengan kanal YouTube Harian Pakuan Raya. Masih bincang-bincang kami dari tim kanal YouTube Harian Pakuan Raya bersama Bapak Wahyu Hidayat selaku Kepala Terminal Tipe B Lewiliang Dishub Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini kami akan banyak bertanya terkait jalur yang ada di wilayah Lewiliang ini berhubungan dengan kabupaten tetangga yakni Bogor dan Sukabumi, yaitu angkutan umum yang memang saat ini dikelola oleh kendaraan perintis Damri, trayek Terminal Lewiliang Cikidang. Untuk lebih lanjut sejauh mana penanganan pelayanan transportasi dari pihak Terminal Lewiliang dengan pihak Terminal Cikidang dan Pelabuhan Ratu, berikut juga peran serta Damri dalam hal ini bisa kita langsung pertanyakan kepada Bapak Wahyu Hidayat selaku Kepala Terminal Lewiliang. Pak Wahyu, ini saat ini masih berlangsung ya, artinya transportasi atau alat angkutan umum menghubungi dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi, dari Terminal Lewiliang ke Cikidang. Ya mungkin juga ada yang ke Pelabuhan Ratu barangkali ya. Nah, jadi pertanyaan kami di sini, ini ada nggak upaya inovasi jalur trayek antara Lewiliang dan Cikidang, adanya penambahan armada atau misalnya ada pengurangan armada, berikut juga tentang kualitas para penumpang dari Lewiliang ke Cikidang, begitu juga dari Cikidang. Seperti apa sih sampai saat ini, dan apakah memang ada inovasi ke depan penambahan armada atau pengurangan armada? Seperti apa Pak Kepala Terminal? Baik Pak, untuk jalur Lewiliang Cikidang mungkin kedepannya pasti ada penambahan, baik itu dari perusahaan Damri sendiri ataupun dari pengusaha jasa angkutan yang ada di kita. Karena untuk saat ini satu, terkendala oleh infrastruktur yang belum memadai. Kalau ini bekas longsor apalagi ya? Nah, pasca longsor kan masih bebenah ini PR. Tapi alhamdulillah karena
singkapnya PUPR. Oke. Itu jadi akhirnya dapat tertangani dengan cepat sehingga Tertangani dengan cepat. Oke. tertangani dengan cepat sehingga jalur yang dilintasi oleh Damri dari Juwida ke Cikidang akhirnya bisa dilewati kembali. Bisa dilewati. Tertahan sebentar cuma. Iya. Alhamdulillah karena dengan alat-alat yang lengkap PUPR begitu cepatnya menangani jalan yang Ini tertimbun. kalau boleh tahu, jalur trayek antara Bogor Lewiliang Cianten ke Cikidang ini memang kawasan yang apa namanya? Kawasan daerah tertinggal ya, kawasan tersebut ya. Disebut tertinggal nggak tertinggal Bang, cuman karena jarak antara satu pemukiman ke pemukiman Cukup lain, jauh, nah, itu. iya. Lewati hutan-hutan ya. Gitu. Oke. Nah jadi saat ini jumlah penumpang yang memang masuk catatan terminal Lewiliang dari Lewiliang ke Cikidang begitu, itu satu hari itu berapa? Apakah bisa mencapai sekitar 100 penumpang atau bahkan lebih atau bahkan kurang dari? Nah, kalau untuk yang dari terminal Lewiliang, karena kan kami mencatat dari terminal Lewiliang Pak, dari terminal Lewiliang yang datang dan yang dari itu berapa, itu masih belum maksimal Pak. Oh. Kalau untuk penumpang, karena penumpang kebanyakan itu nunggunya di jalan. Di jalan. Nah, yang mau arah masuk ke yang di depan kecamatan, depan alun-alun di situ. Depan alun-alun Nah, Kecamatan Lewiliang ya. Kecamatan Oke. Lewiliang, mereka berkumpul itu di situ untuk naik Damri yang ke arah Arah Cikidang. Cikidang. Kalau di terminal Lewiliang paling banyak itu 10 orang. Oh, masih kurang ya dari ini ya. Tapi kalau untuk di jalur, di lintasan, di jalan yang dilintasi Bisa lebih dari 20 mungkin ya. lebih Pak. Lebih ya. Yang Karena- nunggu karena kan di mereka- hutan mungkin. Ya. Karena kan jalur Cikidang itu bukan hanya ke Cikidang, Oh, jadi ke Cianten Herang, ke Tanjung oh, Sari. jadi menyempatkan ke tempat beberapa titik ya. Jadi Oke. nggak semuanya penumpang yang ke Cikidang itu ke Cikidang. Oh, Jadi gitu. mungkin karena di sana juga belum Angkutan, adanya iya, sarana trayek- angkutan belum masih adanya trayek masih- resmi, iya. belum adanya trayek resmi. Jadi mungkin penumpang juga yang mau ke Tanjung Sari atau ke Cianten Herang mereka juga dari Damri. Oh begitu. Oke, oke. Terima kasih banyak ya Pak Wahyu Hidayat selaku Kepala Terminal Tipe B Lewiliang. Demikian pemirsa kanal YouTube Harian Pakuan Raya, bincang-bincang kami tim redaksi dengan Bapak Wahyu Hidayat selaku Kepala Terminal Tipe B Lewiliang berkaitan tentang inovasi dan kondisi Terminal Lewiliang pasca pandemi COVID ini. Saya, Jeffrey Sukapura, mohon izin. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ya, jadi